Di Wadang pesertanya seharusnya 50 orang, tetapi karena kita masih dilanda COVID-19, virus corona ini, sehingga undangan kami itu kami batasi 25 peserta saja. Sehingga kita selalu mentaati protokol kesehatan. Selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, dan menghindari kerumunan. Sehingga pada hari ini keadaan kita seperti ini. Pesertanya sangat terbatas, tetapi bukan itu berarti teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang lain tidak mendapatnya atau tidak mengikutinya, tetapi kegiatan ini masih sosialisasi. Nanti kegiatan-kegiatan berikut akan disampaikan oleh tim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon maaf sebelumnya, pimpinan saya sedang bertugas pulang, jadi terwakili oleh kami. Kemudian kami sebagai ketua tim kegiatan nasional. Puji Tuhan kita boleh berkumpul hari ini, itu semua karena perkenan pertolongan tangan Tuhan. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Wadang, Bapak Kepala Dinas Industrian dan Perdagangan, Bapak Kepala Dinas Perkebunan Peternakan diwakili Bapak Sigdis, Bapak Dinas Pertanian dan Ketahanan Modal Sosial diwakili Bapak Paulus Donikian, Bapak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Modal Sosial diwakili Bapak. Singkatnya sebuah peserta asal pokok. Kami bersyukur bahwa di tengah situasi yang cukup mencekam di Kalsel karena sikon COVID naik, kita tetap bisa laksanakan ini dengan protokol yang ketat. Sehingga mohon maaf jika kegiatan hari ini jumlah peserta dari 50 kita undang cuma 25 atas kesepakatan kita bersama sesuai dengan edaran daripada bukan kepentingan lewat kebutuhan atau permintaan dari masyarakat. Maka itu di kesempatan hari ini kami berterima kasih sekali kepada pemangku kepentingan OPD terkait karena berkenan hadir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nanti setelah kegiatan ini kita akan lakukan pendampingan terkait penyampaian dari dinas-dinas atau OPD atau pemangku kepentingan ini terkait kebutuhan dari masyarakat. Jadi waktu akan kita gunakan setiap pemateri 15 menit. Izinkan saya sebagai pemandu kegiatan untuk mengingatkan Bapak Ibu sebagai pemateri. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas anugerah rahmat-Nya hari ini kita boleh dikumpulkan di sini untuk boleh mendengarkan, berdiskusi berkaitan dengan kebutuhan yang kita ajukan, yang kita rasakan di saat ini. Saya sendiri, Bapak Risa pasti bosan-bosan lihat saya. Minggu lalu saya ada di sini. Dan minggu depan lagi saya akan juga ada di sini. Untuk Adonara Barat ini menjadi prioritas kita karena kalau di tata ruang, Pak, itu adalah dia penyangga kota Larantuka. Semua kebutuhan. Dia SSBP Satuan Wilayah Pengembangan Tata Ruang itu Adonara pesisiran Adonara itu sangat menunjang untuk perekonomian dan pergerakan ekonomi di Kabupaten Flores Timur khususnya Kota Larantuka. Hari kemarin saya pasar murah, minggu depan lagi saya datang untuk kemudian relokasi pasar dalam kaitan dengan usaha atau industri kecil yang ada di rumah. Tentu kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dijawab oleh pemerintah. Nah, saat ini kami juga mendampingi beberapa kelompok atau IKM yang ada dan termasuk di wilayah Adonara Tengah dan Adonara Barat ini IKM yang berasal saat ini Pak Bapak Desa. Kemarin saya promosi hebat-hebat itu minyak goreng itu mohon dimanfaatkan di atas Adonara Tengah. Kemudian kami juga berusaha untuk pesisiran 7 desa pesisir di wilayah Adonara Barat ini harus bisa memanfaatkan peluang dengan industri kecil dan menengah apa saja.
sosial merupakan salah satu tahapan dari kegiatan penanganan akses reforma agraria. Kegiatan pemetaan sosial merupakan kegiatan memverifikasi data geografis, demografi, dan spasial serta informasi lainnya terhadap satu lokasi kegiatan penataan akses dan aset. Kegiatan ini juga untuk mengetahui potensi usaha yang dapat dikembangkan serta permasalahan atau kendala yang dihadapi di lokasi pemberdayaan. Berikut data nama pelaku usaha. Maka solusi yang saya tawarkan, pemerintah memberikan penyuluhan pembibitan, penanaman yang baik dan memberikan bantuan berupa bibit, pupuk untuk tanaman serta bantuan sumber bor untuk persawahan. Instansi pendamping Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur. Yang berikut cukup karena sudah berdasarkan pemetaan yang ada ini rata-rata semua butuh modal ya. Iya, modal usaha yang saya baca dari yang dipresentasikan dari Ibu tadi bahwa ada 30 kakak membutuhkan modal usaha untuk membuka dan melanjutkan usaha kios, penyuluhan, pembibitan, pemeliharaan, perawatan kelapa, terus ada mangga membutuhkan modal usaha untuk peternak, 2 kakak membutuhkan modal usaha. Permintaan ke depan ini yang menjadi penting bagi kita pelaku usaha mikro adalah izin usaha. Izin usaha saya diusulkan karena dalam rangka penanggulangan ekonomi nasional terdampak COVID. Aset tanah itu berhektar-hektar, tetapi tidak memiliki sertifikat tanah. Kalau itu diajukan ke bank, itu tidak ada pemilikan secara sah, secara hukum karena tidak memiliki sertifikat tanah dan tidak dijadikan agunan di bank. Berkesinambungan dengan apa yang ditawarkan oleh Badan Pertanahan mengenai prona dan penerbitan sertifikat tanah, itu kami mempunyai kredit untuk Bapak Ibu yang membutuhkan dana. Apabila melakukan penerbitan sertifikat tanah, mungkin ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan. Itu kami bisa memberikan kredit. Mungkin tadi ada teman saya sudah membagikan brosurnya yang sudah dibagikan ke bapak-bapak. Itu kami bisa memberikan kredit penerbitan sertifikat tanah. Dan apabila sampai dengan sertifikat tanah itu sudah menjadi hak milik bapak-bapak atau ibu-ibu, bisa dijadikan sebagai jaminan bank untuk menambahkan modal usaha. Syukur kalau dari Dinas Koperasi maupun dari Dinas Pertanian, Dinas Peternakan mendapat bantuan. Kalau seandainya tidak mendapat bantuan, sedangkan usaha Bapak Ibu berkembang, otomatis Bapak Ibu membutuhkan modal dari bank. Dan dengan adanya sertifikat tanah yang sudah menjadi hak milik Bapak Ibu, itu bisa dijadikan agunan di bank. Kemudian kami juga mendukung program dari Badan Pertanahan mengenai beberapa sertifikat tanah untuk mencegah adanya pendobelan sertifikat tanah asli atau palsu. Jadi pada saat Bapak Ibu mau mengajukan kredit ke BPR menggunakan jaminan sertifikat tanah, kami selalu menyampaikan bahwa pengecekan dulu di Badan Pertanahan. Karena dengan ada pengecekan itu berarti sertifikat tanah yang Bapak Ibu pegang itu sah, milik Bapak Ibu sah hukum. Karena ada beberapa kasus yang pernah kami jumpai bahwa dia pada saat mengajukan kredit dengan jaminan sertifikat tanah, terus kami menyuruh melakukan pengecekan keaslian sertifikat tanah, ternyata tidak terdaftar di BPN. Mungkin itu sertifikat tanah yang lama ataupun ada pendobelan atau pemalsuan. Jadi antara pihak bank dan kantor pertanahan selalu bekerja sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam hal penerbitan sertifikat tanah. Kemudian ada beberapa kredit yang bisa kami kasihkan juga, ada kredit modal kerja, ada kredit konsumsi, ada kredit harian, ada kredit bulanan. Kami juga mendukung program dari pemerintah untuk memberantas rentenir. Per Oktober tahun 2020 kami sudah launching kredit kami itu mandiri memberantas rentenir karena rentenir merajalela sekali di kalangan Bapak Ibu pelaku usaha. Mungkin Bapak Ibu ingin cepat
tapi tidak menyadari bahwa bunga yang dikasihkan oleh rentenir itu mencekik leher. Minta maaf, kami tidak mau menyalahkan para rentenir, tetapi investigasi kami ke lapangan itu bunga rentenir yang dikasihkan ke Bapak Ibu karena membutuhkan modal itu dengan bunga 20% per hari, belum termasuk denda kalau Bapak Ibu lalai dalam menyelesaikan kewajibannya. Tetapi kalau di kami ada kredit mandiri dengan modal pinjaman awalnya 500.000, maksimalnya 5 juta, jangka waktu sampai dengan 16 minggu, itu bunganya hanya 0,5% per minggu. Kalau memang Bapak Ibu dalam perjalanan masih mengurus sertifikat tanah yang belum keluar, minta maaf, mungkin teman-teman bisa membagi brosur mengenai kredit yang kami kasih. Jadi dalam perjalanan mungkin Bapak Ibu masih menunggu penerbitan sertifikat dari kantor pertanahan, itu Bapak Ibu bisa mengajukan dana dari BPR untuk perkembangan modal usaha. Dan untuk kredit BPR mingguan mandiri ini sudah mendapat apresiasi di OJK Pusat sebagai kredit unggulan dan menjadi kredit contoh untuk semua BPR yang ada di NTT. Kemudian ada lagi kredit kami yang kredit untuk bulanan, modal usaha juga. Memang tidak selamanya kredit yang kami kasihkan oleh pihak bank itu harus memakaikan jaminan. Mungkin adanya pikir lebih baik sertifikat tanahnya saya simpan saja, tidak usah disekolahkan ke bank. Ada kredit kita yang tanpa jaminan, yaitu kredit modal usaha, itu bulanan dengan pinjamannya maksimal 10 juta tanpa jaminan. Itu jangka waktunya 2 tahun. Terus ada juga kredit modal kerja kita yang otomatis harus menggunakan jaminan sertifikat tanah. Memang jaminan yang kami ambil di sini ada berbagai macam. Ada berupa kendaraan roda 2 ataupun roda 4, ada berupa sertifikat tanah, ada berupa dengan jaminan tabungan koperasi dan sebagainya. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa memang secara potensi untuk Desa Wayowadan merupakan daerah yang sangat potensi untuk peternakan dan juga perkebunan. Untuk peternakan sendiri memang di sini daerah untuk pemetaan komoditas memang sangat cocok dan potensi untuk peternakan sapi, kambing, babi, dan juga ayam. Kita lihat dalam perjalanan untuk ada beberapa kandang ayam juga. Tetapi untuk peternakan babi sendiri kita diterpa badai kemarin. Selain badai COVID, kita juga diterpa badai ASF, African Swine Fever, sehingga ada ribuan ternak babi yang mati. Padahal kita tahu juga bersama bahwa Wayowadan sebenarnya daerah sumber untuk ternak babi. Nah, untuk itu perlu kami sampaikan bahwa penyakit ASF itu sampai sekarang masih ada, belum ada laporan bahwa penyakit sudah berhenti, sehingga masyarakat masih dihimbau untuk sementara tidak memelihara dulu, karena penyakit ini tingkat kesakitannya, maksudnya jika ada satu ternak yang sakit, biasanya satu kandang akan terkena 100%, dan tingkat kematian sampai 80 sampai 100%, sehingga biasanya mereka memelihara 10 ekor itu biasanya 8 sampai 10 habis. Ya, saya pikir bapak-bapak yang ada di sini pasti ada yang menjadi korban dari penyakit ASF ini. Banyak ternak yang sudah mati, sehingga ini sangat memukul perekonomian masyarakat. Kita sudah dilanda COVID, kemudian secara ekonomi juga kita terpuruk karena sumber pendapatan kita sangat terbatas. Karena salah satu sumber pendapatan masyarakat adalah dengan menjual ternak babi. Sehingga untuk sementara kami sampaikan jangan dulu memasukkan ternak babi, karena penyakit ini sangat berisiko tinggi. Kemudian penyakit ini sampai sekarang belum ada vaksin, belum ada obat. Sehingga kami ingatkan lagi untuk tidak memelihara ternak babi dulu dari luar. Ternak babi yang ada dipelihara saja. Kemudian ada strategi yaitu dengan mengistirahat kandang. Kemudian apabila mau memasukkan kandang babi, memasukkan babi, pastikan berasal dari kandang babi yang di daerah sekitar tidak ada ternak penyakit ASF. Kemudian juga betul-betul sudah steril dari penyakit ASF. Kemudian untuk membutuhkan pelayanan kesehatan ternak, baik itu babi dan juga ternak-ternak yang lain, kami punya fasilitas di lapangan namanya Pusat Kesehatan Hewan.
ada di Waiwadan, antara kantor camat dan polsek. Itu di situ ada satu gedung pusat kesehatan hewan, ada dokter hewan di sana yang membantu masyarakat untuk menangani penyakit ternak. Kemudian juga kami tetap memotivasi bapak-bapak masyarakat untuk beternak, baik itu ternak babi, ayam, kambing, dan sapi untuk membantu ekonomi masyarakat. Dan tentunya untuk bagaimana tadi disampaikan, kita butuh modal. Ada teman-teman dari BPR, dari BRI bisa membantu. Kemudian dari pertanahan juga membantu kita untuk sertifikasi lahan yang bisa dijadikan agunan dan sebagainya. Dan saat ini kami dari Dinas Perkebunan bekerjasama juga dengan pertanahan, ada kegiatan untuk inventarisasi lahan perkebunan sehingga kita dapat mengetahui sejauh mana atau seberapa luas perkebunan kita. Kemudian ini menjadi potensi untuk kedepannya. Memang secara nasional sehubungan dengan COVID yang jauh bertahan itu adalah teman-teman yang berusaha di bidang pertanian, ya, secara umum baik itu pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan juga peternakan. Ini jauh lebih bertahan dibandingkan jasa usaha lainnya sehubungan dengan COVID. Kemudian dari hasil pemetaan juga tadi ada menurunnya produksi, khususnya di Waiwadan ini untuk mente, kemudian kakao dan kelapa. Memang sebenarnya daerah Waiwadan merupakan daerah yang potensi untuk 3 komoditi ini. Ada juga komoditi lain seperti vanili, dan memang kondisi sekarang tanaman kelapa yang ada di Flores Timur, khususnya juga di Waiwadan, adalah tanaman kelapa yang sudah berumur tua, sehingga perlu juga permajaan dan sebagainya. Dan satu catatan bahwa sebenarnya Adonara Barat merupakan sumber benih nasional. Jadi kita di sini ada sertifikasi dari Kementerian Pertanian bahwa sumber benih ada di Waiwadan. Sehingga kalau dari Nusa Tenggara Timur, kabupaten lain ataupun dari provinsi lain kalau mau tanam kelapa harus ada persyaratannya, harus berasal dari tanaman kelapa yang sudah disertifikasi, dan itu ada di Waiwadan, ada di Dua Nur dan beberapa desa, dan saya pikir dekat dengan Waiwadan, sehingga tadi disampaikan yang produksinya menurun, kemudian juga pemasarannya, sehingga untuk pemeliharaan atau penanaman berikutnya sebaiknya mengambil dari pohon-pohon yang sudah disertifikasi sehingga produksinya. Raperda tentang PLP2B ini dalam kaitan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. PLP2B itu perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tadi sudah diinformasikan bahwa kemarin ada hasil pemetaan itu dan ada pengukuran, ada sertifikasi kapling-kapling, ya kurang lebih 200-an lebih kapling itu. Tetapi ini perlu saya ingatkan bahwa kalau sudah berlakunya Perda tentang PLP2B ini, maka lahan pertanian yang sudah terdata tidak bisa dialihfungsikan. Lahan pertanian yang sudah terdata tidak bisa dialihfungsikan. Jadi tidak bisa lahan sawah dijadikan bangunan, tidak bisa. Karena kita lihat bahwa sekarang ini banyak lahan-lahan pertanian yang sudah dialihfungsikan, khusus lahan pertanian pangan. Saya lihat di Waiwadan ini, di persawahan Waiwadan itu sudah ada sebagian besar sudah ada tanda-tanda itu. Tetapi saya ingatkan, mohon diperhatikan kalau sudah berlakunya perda ini. Karena apa? Lahan pertanian ini adalah sumber satu-satunya yang menghidupkan masyarakat banyak. Kalau misalnya lahan itu berubah fungsinya menjadi bengkel, mebel, ataukah gudang, pengusaha, terus kita mau tanam jagung padi di mana lagi? Nah ini informasi awal yang saya perlu sampaikan, sehingga bagi bapak-bapak yang punya lahan pertanian yang sekarang ada itu, setelah berlakunya peraturan ini, Anda punya lahan tidak bisa dialihfungsikan untuk apa-apa selain pertanian. Baik, itu informasi awal. Dalam kaitan dengan hasil pemetaan ini, saya lihat ada beberapa masukan dan solusinya, yaitu pembibitan penanaman yang baik
dan memberikan bantuan berupa bibit dan pupuk untuk tanaman. Ada satu lagi bantuan berupa sumur bor untuk persawahan. Ini kegiatan teknis yang hampir setiap tahun di Dinas Pertanian itu ada, Pak. Ada. Tetapi ada saatnya. Bahwa bapak-bapak tani yang mengusulkan ini, yang membutuhkan ini, itu sudah terhimpun dalam kelompok tani atau belum? Ini persyaratan utama. Karena bantuan pemerintah tidak bisa diintervensi kepada orang per orang, Bapak. Jadi bagi teman-teman yang kebetulan hadir ini yang belum masuk dalam kelompok tani, usahakan supaya bisa tergabung dengan kelompok-kelompok tani yang sudah ada, atau bisa membentuk kelompok tani tetapi bukan karena ada proyek. Ini saya ingatkan. Karena persyaratan kelompok tani tidak hanya dia bergabung dalam kelompok, tetapi dia harus punya struktur yang jelas dan sudah diakui. Malah dia harus punya sertifikat pengukuhannya. Jadi kelompok tani itu ada kelas pemula, ada kelas lanjut, ada kelas media dan kelas utama. Saya tidak tahu bapak-bapak sekalian ada di kelas mana. Saya belum sempat tahu. Dan supaya dasarnya kita agak kuat, Pak, maka kelompok tani yang terbentuk di desa itu harus dikuatkan dengan SK penetapan dari desa bahwa betul kelompok itu ada di desa. Pengalaman kita selama ini, ya kadang-kadang orang mau bilang sasaran kita tidak, bantuan kita tidak tepat sasaran karena kelompok ini kadang-kadang kelompok dadakan yang dibentuk karena kepentingan. Jadi dari awal saya ingatkan bahwa kelompok itu harus ada, dan untuk memfasilitasi supaya bapak-bapak ini bisa membentuk kelompok. Yang membentuk kelompok itu bapak mereka sendiri, dari kita, oleh kita, untuk kita. Tidak dipaksakan oleh siapapun, tetapi didampingi oleh saya punya teman-teman penyuluh pertanian, pasukan hijau yang ada di desa, penyuluh pertanian. Minta tolong mereka, Pak, kami mau bentuk kelompok, kira-kira bagaimana caranya. Nah, itu dalam kaitan dengan lembaga yang ada di tingkat paling bawah, di tingkat desa, yaitu kelompok tani. Yang kedua, menyangkut pembibitan penanaman yang baik, memberikan bantuan berupa bibit dan pupuk ini. Sekarang ini pupuk ini juga kita tidak bisa dapat begitu saja, Mas. Tidak bisa. Pupuk ini juga harus melalui kelompok, pupuk, benih dan segala macam harus melalui kelompok. Sehingga mungkin bapak-bapak pernah dengar ada penyusunan RDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok, di tingkat kelompok. Jadi kita merencanakan kebutuhan merencanakan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi contoh misalnya bapak punya area 1 hektar, bapak perlu pupuk berapa banyak, itu dituangkan dalam bentuk rencana definitif kebutuhan kelompok yang difasilitasi oleh penyuluh. Karena pupuk sekarang ini, Pak, bapak biar bawa uang isi dalam karung sekalipun, bawa pergi di KUD, dia akan tanya, RDKK-nya mana? Kalau tidak, maka bapak tidak bisa dilayani. Bisa dilayani dengan pupuk non subsidi yang harganya begitu tinggi, aman. Jadi ini hal-hal teknis yang mungkin selama ini kita belum sempat pikir, tetapi ini perlu kami sampaikan sehingga menjadi catatan untuk bisa diketahui oleh anak-anak sekalian. Kemarin itu pupuk urea itu harga per kilonya 10.000 ke atas. Kalau non subsidi, kalau subsidi 1.800. Dikasih usaha sehingga jelas bantuan itu terus tepat pada sasaran. Lalu berikut lagi ke jenis pertanian terkait dengan subsidi pupuk tadi itu. Ini kami sebagai petani sawit sangat mengharapkan pupuk itu kalau bisa pendistribusian itu, distribusinya itu di desa Silagan. Kalau ada pendistribusian, ada penyalurnya itu. Karena kami terus terang kami sangat kesulitan ketika memasuki musim itu
Pengadaan pupuknya itu bahkan sampai pada tadi kalau sampaikan tadi 1.800 per kilogram, berarti dari 50 kilo itu tidak sampai 100.000. Kami bawa pupuk dari luar sampai di sini 150.000. Besar sekali dia, dan itu kan memang kesulitan sekali keuangan itu. Jadi kami dari kelompok tani, saat kami tergabung dalam kelompok tani, jadi kami sangat kesulitan itu dalam hal pupuk. Sehingga kalau dapat pihak penyalur itu pengadaan itu langsung di sini sehingga ada setahu saya itu pihak penyalur itu dia lari langsung ke kelompok yang harga subsidi. Itu setahu saya. Tapi kelihatannya di main lagi kami kelompok tidak ambil di pihak penyalur dan harganya kita mobilisasi kita yang tanggung jawab. Mungkin itu ke depan harapan kami kalau bisa itu pihak penyalur itu ada di dekat wilayah. Mungkin itu saja saya kembalikan. Baik, terima kasih. Tercatat ada 2 pertanyaan, yaitu satu untuk dinas koperasi, satu untuk dinas pertanian. Nanti akan ditampung oleh jawab sekalian. Penanya kedua silakan. Silakan Bapak. Nanti kalau baik, nama lengkap Yusuf Fajilai. Nama lengkap Yusuf Fajilai. Nah, alamat RT 3 Desa Bagadan. Pertanyaan saya pertama tentang surat izin usaha. Karena banyak masyarakat yang termasuk saya, banyak masyarakat yang sudah melakukan usaha tapi surat izinnya itu jalan keluarnya seperti apa, tolong diperjelaskan. Terus dalam beberapa waktu kemarin kami sebagai pelaku usaha belum memiliki surat izin, tetapi sudah didata tentang pajak dan jumlahnya. Tolong diperjelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin meminta dari bapak mereka, karena kami punya keinginan untuk usaha pengelola air minum. Tolong dijelaskan radius dan